Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika kelas 7 semester 1 tahun 2021 bulan Agustus. Kali ini yang akan kita bahas adalah pengurangan berbagai pecahan. Perlu diingat kembali bahwa pecahan itu adalah satu bilangan yang tidak bulat, yang dilambangkan dengan ada beberapa angka. Tidak seperti bilangan bulat 1, 2, 3, dan selanjutnya. Dalam hal ini ada 1,1, 1,2, 1,3, dan itu bisa dilambangkan dengan pecahan. Yang perlu kita ingat bahwa pecahan itu bisa dilambangkan dengan A per B. A-nya sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. Nah, pecahan itu juga ada 3 jenis. Pecahan biasa, ini angkanya cuma A per B. Pecahan campuran, bisa angkanya bilangan bulat dan bilangan pecahan, yaitu A, C per B. Bisa juga dituliskan dengan pecahan desimal, atau cara menulisnya A, B. Jadi ini di luar bilangan bulat. Dan ini semua harus bisa dioperasikan, baik penjumlahan ataupun pengurangannya. Syarat menjumlah dalam bilangan pecahan, baik menjumlah ataupun mengurangkan, itu penyebutnya harus sama. Itu kata kuncinya. Untuk selanjutnya, Bapak sudah sediakan soal untuk membahas dan merangkum semuanya. Dulu kita membahasnya itu satu persatu. Pecahan biasa semua. Pecahan campuran, pecahan desimal, itu masing-masing memiliki satu bahasan yang khusus. Namun sekarang karena di musim pandemi ini, maka Bapak akan membahasnya dalam satu pertemuan saja. Baik. Nah, biasanya kalian itu kalau menemukan soal seperti ini yang ada pusing. Nah, padahal di dalam pengurangan itu bisa dijumlah atau dikurangkan ketika sejenis. Nah, itu kata kuncinya. Jadi, pengurangan dan penjumlahan dalam bilangan pecahan itu harus disejeniskan. Mau ke persen, mau ke pecahan biasa, itu harus disejeniskan. Artinya itu yang membuat kalian itu blank atau istilahnya langsung meninggalkan halaman tersebut. Baik, kita bahas. Yang pertama, 65% dikurangi 1/10. Nah, persen itu artinya per 100. Sehingga kita bisa menuliskan dengan 65/100 dikurangi 1/10. Nah, ini yang harus samanya. Artinya penyebutnya harus sama. Jika kita sudah sejenis, ini menjadi pecahan biasa keduanya, maka satu lagi yang harus diingat adalah harus sejenis. Nah, ini ada angka 100 dan 10. Nah, jika kita menjadikan 10, maka ini akan menjadi koma. Sehingga berbeda lagi jenis. Maka ini yang dijadikan 100. 10 pengen jadi 100, itu dikalikan dengan 10 lagi. Maka ini juga nanti bagian atas dikalikan 10. Sehingga sah ditulis 65/100 dikurangi 1 kali 10, 10, 10 kali 10, 100. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, maka ini sah ditulis 65 dikurangi 10/100. Maka ini sah dihitung atasnya menjadi 55/100. Nah, ini juga masih bisa kita selesaikan lagi. Ya, maksudnya disederhanakan. 55/100 itu bisa dibagi dengan 1 atau dibagi dengan satu angka. Nah, mengingat 55 dan angka 100, maka ada satu bilangan yang bisa membagi keduanya, yaitu katakanlah dibagi 5. Jadi 55 dibagi 5 itu 11, sedangkan 100 dibagi 5 itu 20. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. 4,5
dikurangi 2/3/5. Artinya ini pecahan desimal dikurangi pecahan campuran. Dan ini bisa dioperasikan ketika sejenis. Nah, yang mudah maka disejeniskan dengan pecahan desimal. Otomatis ininya harus dirubah terlebih dahulu. Nah, kita rubah. 4,5 dikurangi. Nah, ini cara menyubahnya. 5 kali 2 ditambah 3. Yaitu 5 kali 2 ditambah 3/5. Lanjut, 4,5 dikurangi 5 kali 2, 10, ditambah 3, 13/5. Untuk menjadi pecahan desimal, maka ini kita hitung secara biasa. 13 dibagi 5. 13 tidak bisa, maka kita 10. Nah, bayangannya angka yang mendekati ke sini. 5, 13 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 5 dapat 10. Sisanya 3. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 5, maka ini kita datangkan 0. Yang atasnya jangan lupa datangkan koma. 30 dibagi 5 dapat 6. Nah, 6 kali 5 dapat 30. Nah, ini udah selesai. Artinya di sini kita bisa menulis 4,5 dikurangi 2,6. Nah, jika dengan cara mendatar seperti ini, kalian juga susah membayangkan bagaimana cara mengoperasikannya dalam posisi ini dikurangkan, maka kalian bisa menulisnya dengan seperti ini. 4,5 dikurangi 2,6. Nah, ini kurangkan. Ingat komanya yang lurus. Karena ini nanti angka di belakang koma sangat berpengaruh jika tidak lurus. 5 dikurangi 6 tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 4, yaitu menjadi 15. 15 dikurangi 6 menjadi 9. Nah, ini sudah tinggal 3 dikurangi 2 menjadi 1. Nah, ini hasilnya. Di hasilnya bahwa 4,5 dikurangi 2,6 adalah 1,9. Nah, selesai. Ingat kata kuncinya harus sejenis. Harus sejenis. Contoh lagi yang ketiga. 3/4/8 dikurangi 1,2. Jika tadi pecahan biasanya yang di belakang sekarang di depan. Nah, ini caranya menjadi 8 dikali 3 ditambah 4/8 dikurangi 1,2. 8 kali 3, 24 tambah 4, 28/8 dikurangi 1,2. Nah, 28 kita operasikan seperti biasa. 28 dibagi 8. Ini dapat 3. 3 kali 8, 24. Sisanya dikurangkan menjadi 4. 4 tidak bisa dibagi 8, maka kita datangkan 0. Ini koma. Setiap mendatangkan 0, maka naik ke atasnya dari koma. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 kali 8 dapat 40. Ini habis. Nah, ini sudah sejenis dengan pecahan desimalnya, yaitu 3,5 dikurangi 1,2. Caranya juga sama. 3,5 dikurangi 1,2. Nah, ini kurangkan. Ingat yang lurus, jangan sampai menjumlahkan disposisi. 5 dikurangi 2 menjadi 3. 3 dikurangi 1 menjadi 2. Komanya jangan lupa. Nah, maka bahwa 3,5 dikurangi 1,2 itu akan menjadikan 2,5. Masuk ke soal terakhir. Soal terakhir itu berapa tadi? 9. 9,55 dikurangi 120%. Nah, ketika kita tidak tahu caranya atau tidak menyimak tadi dengan benar, maka menghadapi soal seperti ini itu kalian bosan manten. Nah,
Seperti biasa, bahwa ini harus disejeniskan. Jadi 9,55 120% itu artinya adalah 120/100. Nah, sampai seperti ini pun kadang-kadang masih merasa kesulitan. Nah, ini bisa kita yang sama itu buang. Nah, menjadi 9,55 dikurangi 12,10. Ketika ini kita mau menghilangkan, maka datang koma. Sehingga bisa ditulis 9,55 dikurangi 1,2. Nah, ini udah berbeda. Kalau ini dua angka di belakang digit, kalau ini juga bisa dijadikan dengan dua angka di belakang digit dengan menambah 0. Jika di belakang 0 ada angkanya lagi, ini tidak bisa dengan begitu saja. Maka ini tinggal 9,55 dikurangi 1,20. Nah, 5 kurangi 0 menjadi 5, 5 kurangi 2 menjadi 3, 9 kurangi 1 menjadi 8. Nah, ini hasil akhirnya.